Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sampun sarapan? Estu niki tasyanten kedaipun. Alhamdulillah. Nyantai jenengan kalian nyeruput monggo asal mboten ngantuk mboten mawon. Ya, silakan merem boleh, neng ora tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sesuai dengan kostum panjenengan, dress code-nya adalah merah putih. Ini saya pakai merah putih. Saya tadi tak inceng merah putih kabeh, maka kemudian tak pakai merah putih itu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dalam rangka berthalabul ilm menjadikan setiap jengkal langkah kita Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para rawuh ingkang kinurmatan kayak manten. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul yang ada itu adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para jamaah sekalian, mustahil kemerdekaan itu diraih oleh negara kita kala itu kalau sekiranya tidak tergerak para santri, para ulama, para kiai untuk kemudian memberikan suatu dorongan di dalam berjihad fisabilillah. Maka pada saat itulah kemudian ada muncul resolusi jihad. Resolusi jihad tersebut itu kemudian menggerakkan lapisan-lapisan masyarakat, terutama kaum muslimin, di mana kemudian muncul ijtihad. Resolusi jihad itu adalah buah ijtihad para ulama, di antara lain adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, para jamaah sekalian, sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari bergerak, begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian punya kader namanya
Panglima Sudirman, dan itu kemudian adalah tokoh-tokoh muslim yang begitu kuat sekali sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun Panglima Sudirman tersebut dalam kondisi sakit paru-paru yang akut, tetapi kemudian hal itu tidak menyurutkan langkah beliau untuk menggerakkan segenap rakyat kala itu dengan kemudian melakukan perang model gerilya, sehingga itu yang kemudian belum pernah diperkirakan oleh Belanda, dan pada akhirnya Belanda tersebut itu kesulitan untuk melumpuhkan kekuatan daripada rakyat Indonesia yang dipelopori oleh yaitu Panglima Sudirman. Dia adalah seorang muslim yang taat, dan dia tersebut adalah tokoh kader Yai Haji Ahmad Dahlan. Para jamaah sekalian, sehingga kemudian penggabungan antara tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah inilah yang kemudian mensolidkan, menguatkan barisan kaum muslimin sehingga dimudahkan oleh Allah untuk menggapai kemerdekaan. Dan alhamdulillah kemerdekaan itu walaupun kini telah compang-camping, tetapi kita masih merasakan efek kemerdekaan. Paling tidak adalah kita merdeka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tekanan-tekanan yang berarti sebagaimana ketika masyarakat Kazakhstan kala itu adalah dijajah oleh Uni Soviet, yang kemudian rakyat kaum muslim yang ada di Kazakhstan mereka dilarang untuk beribadah, untuk mengumandangkan azan, untuk kemudian membaca literatur Islam, sehingga dampaknya hingga kini banyak kaum muslimin mereka mengaku muslim di Kazakhstan, tetapi mereka itu tidak pernah bisa sholat. Mereka itu muslim tetapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka muslim tapi kemudian nggak tahu Islam itu kayak apa. Kenapa? Efek daripada penjajahan yaitu Uni Soviet di kala zamannya Gorbachev dulu itu. Itu dampaknya. Indonesia itu adalah dijajah luar biasa dari mulai sebelum Belanda, Portugis dan sebagainya sampai kemudian Jepang, Inggris. Lalu kemudian apa? Tetapi kobaran-kobaran api keislaman bukan padam, tetapi kemudian bertambah, berkobar-kobar api keislaman itu. Ini adalah berkat perjuangan para alim ulama yang ada di negeri ini. Maka kemudian dengan kegigihan mereka, di mana mereka melakukan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bersandar, berdoa, derai air matanya membasahi pipinya dan membasahi daripada bumi pertiwi ini. Lalu kemudian darahnya tersebut menyirami daripada bumi pertiwi ini. Maka kemudian Allah merahmati bangsa Indonesia untuk menggapai sebuah kemerdekaan. Dan ini adalah harus kita syukuri. Dengan cara apa? Duduk mangan kerupuk lombanya. Dan apalagi kemudian lombanya itu adalah dengan cara melakukan kemaksiatan, yaitu kemudian yang bapak-bapak itu sepak bola tapi gaya daster, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ini disuarakan ini ya, jadi dikira kemudian bebas lepas tanpa aturan begitu itu. Lalu kemudian ada joget yang erotis yang dilakukan banyak sekali ketika gerak jalan dengan gerakan-gerakan yang erotis. Maka inilah yang menjadikan hancurnya negeri ini. Setelah kemudian para pejuang dulu
dengan gigihnya mempertaruhkan jiwa raganya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan segalanya, itu kemudian untuk menggapai kemerdekaan, tetapi sekarang ini adalah tidak mendapatkan penghargaan, atau anak negeri ini kurang pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan. Silahkan lomba, banyak lomba-lomba yang bermanfaat. Silakan mau gobak sodor lah, mau kemudian sepak bola, tapi jangan melakukan suatu kemaksiatan. Jadi sekarang ini tirakatan itu enggak seperti dulu saya waktu kecil. Kalau dulu waktu kecil tirakat, napa-napa tirakatan itu, Bu? Tirakat itu apa? Kalau dalam bahasa waris ada tirkah. Tirkah itu adalah pembagian harta peninggalan, ya. Lalu kemudian tirakat, wong Jawa ngarani lek loro kuwi kudu tarak. Tarak itu taroka. Nah, apa? Harus meninggalkan ini dan itu. Sehingga tirakat itu apa? Harus meninggalkan kemaksiatan. Itu makna tirakat. Duduk kemudian ngapunten isine mau makan saja. Mari ini Bu, gak apa-apa makan tasyakur, silakan, tapi yang jangan sampai joget-joget itu. Ini yang menjadikan Allah itu nggak suka, ya. Ayo, Pak tulit-tulit, ayo, ya. Sekarang ini ngapunten, duduk anak-anak muda yang endel, tapi emak-emaknya juga banyak yang pada endel. Dan lebih mengerikan mak-maknya itu daripada anak-anak muda itu. Nah, para jamaah sekalian, disinilah rahmat Allah itu akan diberikan kepada siapa? Ada syaratnya. Para jamaah sekalian, kalau Allah itu menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar supaya kalian dirahmati. Kalau ingin dirahmati, taat kepada Allah dan Rasul. Nikmat kemerdekaan yang merupakan rahmat dari Allah itu akan senantiasa bergema dan dirasakan manakala orang itu melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Punten Bu, saya tuh beberapa tahun ini nggak pernah muncul kalau sudah malam tirakatan itu. Lebih baik saya tidur. Ono sampingku ono bojone wis enak itu sudah. Tirakatan dhewe wae ning kene kamar. Dan apalagi nggak ada siapa-siapa berdua. Waduh, tambah asik. Kenapa? Karena isinya begitu, diberi nasihat, nggak mau, ya sudah. Kalau sudah begitu, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Pokoknya saya sudah memberikan masukan. Nah, jadi mereka berpikir tirakatan itu kudu hura-hura, kudu foya-foya. Padahal tirakatan itu mestinya orang itu memiliki rasa bersyukur kepada Allah, dan kemudian malamnya dia qiyamul lail sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Itu kalau umat Islam melakukan itu setiap malam 17, subhanallah, keren ini. Allah akan menjaga negeri ini dari kehancuran. Gimana Bu? Di mana-mana kan gitu. Sonhorok. Saya ketika ditanya, Ustadz, hukumnya sonhorok itu gimana? Nggak apa-apa, pokoknya ganti unek no. Ya Bu, saya bilang nggak apa-apa sonhorok itu kebedene sak majete rapopo, pokoknya ora diunek no. Tapi kalau dibunyikan memberikan kemudorotan yang luar biasa, otak orang itu goncang, jantung orang itu goncang, bayi atau janin itu bisa kemudian meninggal dunia, haram. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ikilah kok langsung ngegas ini. Nah, kita cari coba ayat-ayat
yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan apa sih yang kemudian menjadikan Allah itu memberikan rahmatnya. Para jamaah sekalian, coba dilihat Al-Qur'annya ya, yaitu banyak itu Bu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, ya. Jadi sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat sekali dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Monggo di dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Ya, karena ini akibat generasi-generasi ini salah asuh, ya, sehingga kayak begini nih jadinya. Nah, Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelihatan nggak Bu segini Bu? Ya tak gede. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu, dan janganlah kalian melakukan kerusakan fil ardi, di bumi Allah, baik itu kerusakan fisik bumi, kerusakan ekologinya, kerusakan alamnya, kerusakan moralnya. Jangan kalian melakukan kerusakan di bumi ba'da islahiha, setelah kemudian menjadi baiknya bumi itu. Lalu kemudian wada'uhu, berdoalah engkau kepada Allah khaufan, dengan ada rasa takut, wa tama'an, dan penuh harap. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah, perhatikan ini, sesungguhnya rahmat Allah adalah qaribum minal muhsinin, sangat dekat sekali dengan orang-orang yang suka berbuat. Kalau orang-orang yang nggak suka berbuat kebaikan, apakah dikasih rahmat ibu-ibu? Kalau negeri itu kemudian banyak melakukan kebaikannya, maka kemudian nanti akan kemudian menjadi generasi emas, lahir generasi emas nanti. Manakala satu presidennya nggak korupsi, kemudian wakilnya itu adalah baik, lalu kemudian menterinya bukan korup, yang ngurusi BGN itu bukan korup, yang KPK-nya nggak korup, polisinya nggak korup, semuanya jajarannya itu adalah nggak korup sampai ke rakyatnya, maka Allah akan mengganti negeri yang compang-camping ini akan menjadi baik lagi, dan akan terlahir generasi emas itu manakala mereka dari pucuk pimpinan sampai kemudian rakyatnya mereka berbenah diri. Kalau mereka al-muhsinun, al-muhsinin, maka Allah tersebut itu akan memberikan rahmat kepada negeri itu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu menjadikan rahmat itu adalah ada 100 bagian. Jadi Allah membuat rahmat itu 100 bagian, dan kemudian yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah 1 bagian rahmat, dan sisanya itu adalah ditahan oleh Allah di sisinya, nanti akan diberikan ketika di akhir. Di mana itu? Di surga. Ini berdasarkan hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke 5541, anna Abu Hurairah. Ibu-ibu, nama Abu Hurairah itu siapa?
Siapa? Siapa? Nah, ini baru lomba gini, ini enak ini. Regu A? Siapa? Namanya pertamanya sebelum Islam itu adalah Abdus Syams. Abdus Syamsi, hambanya matahari. Ketika masuk Islam, maka kemudian diganti oleh Rasul namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr karena bapaknya Sakhr. Lalu kemudian mendapatkan julukan Abu Hurairah karena dia pemerhati atau penyayang kucing. Jadi kalau secara letterlek Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Jadi kalau jenengan itu pecinta kucing, itu adalah Ummu Hurairah, ibu tapi gelem gak diceluk ibu kucing? Tidak ya. Tapi kalau penyayang kucing oke. Tapi kalau disebut ibu kucing ragelem. Padahal itu artinya adalah bapak kucing itu pemerhati kucing, ibu kucing itu adalah mari ini saking diceluk ibu kucing akhirnya beli nasi kucing. Ada ibu ya di sini ada jualan nasi kucing. Saya dulu itu ketika di Sidoarjo di wilayah Magersari itu tak lewat nasi kucing, tapi tak delok sing kok tuku menungso. Bahkan wong siji tuku 5, tuku 7, nanti kucingnya tersebut itu marah itu. Loh, jatahku kok direbut ambil. Kembali lagi nih. Anna Abu Hurairah qal, sesungguhnya Abu Hurairah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana beliau bersabda, ja'alallahu rahmata, Allah menjadikan rahmat itu adalah mi'ata juz'in, ada 100 bagian. Fa'amsaka indahu, lalu kemudian Allah menahan di sisinya tis'atan wa tis'ina juz'an. Tis'ah itu 9, wa tis'ina 90. Tis'atan wa tis'in, Allah menahan 99 apanya? Juz'an bagiannya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Sedang yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah hanya 1 bagian saja. 1 bagian dari 1 bagian rahmat Allah itu, maka kemudian apa? Famin dzalikal juz'i, maka karena dari bagian 1 bagian itu yatarahamul khalqu, maka kemudian makhluk itu yataraham, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Sehingga contohnya apa? Makhluk menyayang itu hatta tarfa'al farasu hafiraha, sehingga ada seekor kuda mengangkat kakinya. Kenapa? An waladiha, supaya kakinya itu jauh dari anaknya yang baru lahir itu, khasyata an tusibah, karena khawatir kalau kakinya menginjak daripada anaknya. Kuda orang sekolah nggak pernah ngikuti parenting itu, nggak pernah, tetapi kemudian kuda tersebut itu tahu apa yang harus dia lakukan terhadap anaknya. Kasih sayangnya muncul begitu lahir, itu kemudian dibersihkan dengan lidahnya membran-membran yang menutupi daripada tubuh bayi kuda itu. Setelah bersih, lalu kemudian dengan penuh kasih sayang digerak-gerakkan, dan kemudian pada akhirnya bisa berdiri, dan kemudian disusui, dipancing-pancing, dan akhirnya menyusui. Jadi itu insting naluri yang Allah berikan kepada kuda. Lalu kemudian kuda itu hati-hati meletakkan kakinya supaya tidak mengenai anaknya. Itu adalah karena 1 bagian rahmat Allah yang Allah berikan di
bumi ini. Jenengan perso bajul tahu. Bajul itu bahasa Inggrisnya bergedel gitu kita. Apa? Krokodil, tak kira bergedel itu. Satu kalau beli apa namanya soto ya, apa itu SSB itu ya, itu kan ada bergedilnya. Saya sering kali ngomong tuh, Bu, apa krokodilnya ada. Krokodil itu para jamaah sekalian, buaya itu ketika kemudian waktunya bertelur yang betina, kemudian telurnya itu adalah dipendam di tanah, lalu kemudian dengan insting buaya yang jantan itu, maka dia tahu kapan harus mengunjungi telurnya itu. Jadi sudah punya, Bu. Jadi indera penciuman, instingnya sudah tahu, oh ini sudah pada menetas. Akhirnya kemudian yang ke sana itu yang jantan apa yang betina, Bu? Yang jantan. Tanggung jawab. Loh iku buaya bajul. Tapi sekarang ini banyak laki-laki yang kemudian begitu berkeluarga, istrinya hamil, mencetak minggat. Padahal yo sekolah, padahal yo kadang yo ngaji, kadang yo pinter maca Quran, sedang bajul, ratau sekolah, ratau ngaji, ratau salat, ratau ibadah, tetapi kasih sayangnya itu muncul. Diletakkanlah bayi-bayi ya krokodil itu ke mulutnya, bukan untuk ditelan, bukan untuk diuntal, tetapi kemudian adalah diletakkan di dalam mulutnya, nanti diarahkan ke ekosistemnya, ke rawa-rawa, kemudian ke danau atau apa yang kemudian dilepaskan di sana, diperkenalkan dengan ekosistemnya, sampai kemudian pada akhirnya dia, para bayi-bayi krokodil ini, baby krokodil ini adalah kemudian apa? Sampai bisa renang, bisa mandiri, baru dilepas. Itu buaya. Dan itu adalah mereka melakukan itu efek daripada satu bagian rahmat Allah. Hebat kan? Ibu-ibu, dulu jenengan sama suami itu kan bukan siapa-siapa toh. Ratau ngerti bayi nih, ratau ngerti sekolah SD nih, ya kadang ya ono sing pojingken konco tonggo kan gitu ya. Nah, tapi kemudian apa kan nggak ngerti hari-hariannya itu nggak ngerti. Mari ini begitu laki-laki ini sudah kerja, kate ganteng pisan ya. Mari ini sementara tertarik. Kan bukan siapa-siapa sampean itu toh. Lalu kemudian menikah, dengan nikah itu perhatiannya, curahan kasih sayang luar biasa. Ketika suami sakit, maka ibu-ibu itu rela nunggu, padahal itu duduk sopo-sopo nih mau nih. Itu karena apa, Bu? Karena rahmat Allah, satu rahmat Allah. Suaminya ketika kemudian sakit menangis, ya Rabb, limpahkan kasih sayangmu, sembuhkan dia ya Rabb, isfihi la shifa'a illa shifa'u, shifa'a la yughadiru saqama. Kenapa doa itu? Itu adalah karena efek satu bagian rahmat Allah. Tapi yono kemarin kejadian begergeten nabi sing lanang, maring ini setelah itu masuk kamar, dipotong burungnya yang laki-laki itu. Ya Allah, kalau nggak suka ya nggak suka, gugat cerai gitu aja sudah. Ngapunten Bu ya, jangan kemudian sampai mencederai begitu. Yang laki-laki pun juga begitu, nggak suka ya sudah, kamu nggak suka katakan cerai aja sudah, daripada kemudian kamu menyiksa perempuan itu.
Kembalikan, kalau dulu kamu dapat baik, kembalikan dengan cara yang baik kan itu. Nah, ini berbicara kadang, coba ada burung gagak. Perso burung gagak. Burung gagak itu kan kejam, ganas itu. Tetapi coba ketika Qabil dan Habil terjadi perkelahian, dikarenakan adalah yang pertama wis panas, kembarannya Qabil itu kemudian harus mendapatkan Habil, kembaran Habil harus mendapatkan Qabil, kan gitu toh. Kebetulan yang kembarannya Qabil itu wayu bu, jenenge Iklimah. Iklimah itu luar biasa cantik gitu. Katik cantiknya itu ada ikhfa dan kolkolahnya, cantik kok. Jadi luar biasa itu cantiknya itu. Ya, jadi ada ikhfanya, ikhfa hakiki, dan kemudian kolkolah. Oh. Luar biasa cantik kok. Itu begitu, mantap itu. Lalu kemudian harus dapat Habil. Sedang Labuda kembarannya si Habil itu wajah sederhana. Ngerti wajah sederhana? Ya, wis ngepres lah itu, ngepres. Itu kemudian dapat Qabil. Ngamuk. Kenapa? Harus syariatnya begitu, harus model silang. Ibu-ibu, jenengan pirsa Hawa itu melahirkan berapa kali? Ayo tak ambil sambil ngombe. Nanti ini ada unas keluar itu. Berapa? Qil dikatakan melahirkan 60 kali. Ada yang kemudian mengatakan 20. Bahkan ada yang 15. Katakan itu 15, katakannya. Setiap 2 tahun melahirkan. Katik setiap melahirkan kembar. Kalau 15 lah 30 toh. Ngono ku yo apal jenenge. Apal jenenge. Jadi kalau 60 kira-kira 120 tahun untuk memproduksi anak Hawa itu. Tapi kan usianya 1000. Usianya 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun. Jadi untuk produksi anak itu adalah 120 tahun. Jangan apa bu? Jenengan sakit bayangaken dah. Raja itu sing iku wis. Nah, para jamaah sekalian, jadi ketika ibu tersebut itu melahirkan, saya tanya bu, sakit napa mboten bu? Halo, sakit? Gak. Siapa bilang sakit? Lebih sakit orang khitan, karena itu gak berani lagi itu, udah kapok itu sudah. Tapi kalau orang hamil melahirkan, kata siapa sakit? Buktinya anaknya sampai 11. Mak saya itu anaknya 11. Dia bapak itu punya putra 11, istri 1. Jadi mak saya itu manna'an. Alhamdulillah, rame itu ya. Lalu kemudian apa? Sakitnya kayak begitu itu, kemudian apa? Allah berikan apa? Hal yang bisa kemudian tangisan sakitnya ibu itu hilang
atau kurang ketika kemudian mendengar tangisan daripada bayinya itu. Rasa lega, kemudian sakitnya akan berkurang itu ketika kemudian mendengarkan, betul itu Bu ya? Waduh, sakitnya itu kemudian hilang. Kayak mau mari sambal pedes, kayak apa marine ngombe es campur. Ya mari itu ya sambal meneh. Ya. Para jamaah sekalian, jadi kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita, kasih sayang yang jenengan berikan kepada suami, itu adalah satu bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi ini. Saya lihat ketika ada ikan arwana, gagak tadi ya, belum tentu gagak itu Bu, itu yang kemudian menjadi inspirasi Qabil dan Habil untuk ketika si Habil itu dibunuh, maka kemudian Allah ajarkan kepada Qabil untuk memperlakukan saudaranya yang dia bunuh itu sebagaimana gagak tersebut memperlakukan saudaranya. Jadi ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, maka kemudian gagak itu kemudian ongker-ongker mencakar bumi ini, membuat liang, lalu kemudian diletakkan saudaranya, setelah itu dipendem. Ibu-ibu perlu diketahui, gagak itu adalah makhluk yang cerdas dan titen. Ketika kemudian ada gagak yang dimana saudaranya tersebut itu meninggal dunianya, itu wajar ya, karena tua pokoknya orang dibunuh, maka kemudian para gagak-gagak itu kumpul semuanya untuk memberikan penghormatan dengan kalimat hoa, hoa, hoa. Tapi kemudian itu kalimatnya lembut sebagai bentuk duka. Tetapi ketika kemudian saudaranya matinya tidak wajar, atau dicengkeram oleh manusia, atau kemudian dipanah oleh manusia, maka mereka itu berkumpul dan kemudian teriakannya itu adalah teriakan keras. Dan kemudian gagak itu kemudian titen, siapa yang membunuh, dia akan memberitahukan kepada sekelompok sekawanan gagak yang lainnya untuk memberikan suatu penyerangan kepada orang yang membunuh saudaranya itu gagak. Jadi gagak yang kayak begitu itu punya respect, punya empati, punya kasih sayang terhadap saudaranya. Bagaimana kita manusia sekarang ini? Begitu MBG, banyak yang kemudian anak-anak yang bergelimpangan di Papua barusan ini, tetapi kemudian aneh ketika kemudian dari mereka dicoba untuk mencicipi, tergelepar juga, tetapi kemudian tidak ada evaluasi. Negeri ini adalah negeri yang lebih kejam daripada bajul. Jadi pemerintah saat ini lebih kejam daripada singa. Tidak ada empati. Nah coba Bu, sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sayati ala nasi zaman, sayati ala ummati zaman, kelak akan datang suatu masa kepada umatku, ya, dimana salatinuhum kal asad. Salatinuhum kal asad. Salatin itu jamak dari sultan. Penguasa-penguasa mereka kal asadi, seperti singa. Bukan karena beraninya, kan ada berani saudara-saudara, asing-asing, ya, tibane podo ae. Lah kayak gitu. Persis ta, Bu? Iya.
Saudara-saudara, mari kita lawan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sultan-sultan mereka, penguasa-penguasa mereka itu kata Nabi adalah kal asadi, seperti singa. Bukan karena keberaniannya, tapi karena keberingasannya. Yang kedua adalah wa wuzara'uhum, dan menteri-menteri mereka itu adalah kadhib, seperti serigala. Menteri-menteri itu serigala, sangar-sangar gitu. Lalu kemudian waqudauhum, dan kemudian sedang para hakim-hakimnya itu adalah kal-kalbi, seperti anjing. Kira-kira ada nggak Bu, muncul nggak sudah? Jadi penguasanya, entah itu rajanya, entah itu siapalah itu, presidennya, itu seperti singa. Menteri-menterinya kayak serigala. Kemudian para hakimnya, MK-nya, KPK-nya seperti anjing. Apa kata Nabi itu? Bagaimana mungkin sedang wasairun nas, sedang sisanya manusia, rakyatnya ini adalah kal aghnam, seperti domba-domba. Jadi rakyat itu diibaratkan kayak domba-domba. Kaifa ya'ishul ghanam? Bagaimana mungkin domba itu akan hidup dengan tenang, dengan makmur, dengan aman, manakala kemudian penguasanya adalah seperti singa, menteri-menterinya seperti serigala, kemudian para penegak hukumnya itu adalah seperti anjing semuanya. Bagaimana mungkin ya rakyatnya yang bagaikan domba-domba itu akan hidup aman? Tidak. Suatu ketika mungkin ketika orang itu meludah ono pajeke. Sekarang ini apapun dipajeki, semuanya pajak. Dan pajak di Indonesia ini adalah 80%. 80% APBN itu dari pajak, dari kita semuanya. Dan yang 20% itu teko nekel, teko emas, neng diwae iku parane duit iku. Kekayaan itu. Neng di Bu. Sembuh gak harus. Gak usah dipikir Bu. Pusing. Nah, sekarang kita membaca yang dibaca tadi oleh Ibu tadi dalam muqaddimah, yaitu surah Saba ya. Surah Saba. Tadi aku ngrungokno ning ngene kono, Bu. Tadi saya mendengar surah Saba, ini tak bahas sekarang. Tadi itu muqaddimah loh, Bu ya. Sekarang baru ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Laqad kana, sungguh telah ada, lisabain, bagi negeri Saba, fi maskanihim, yaitu di tempat-tempat kediaman mereka. Maskan itu tempat yang nyaman untuk ditempati, itu rumah ya. Sakana itu artinya apa Bu? Tenang. Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang. Maka ada huruf ketika ada tanda sukun berarti harus mati
koyok din tenang koyok dene matine tenange wong mati kan itu toh. Wong mati itu gak golek gubuk, lek gubuk medeni. Maka miskin orang miskin lebih dia tenang di rumah karena tidak ada sesuatu yang dipakai untuk keluar. Ya. Laqad kana lisabain, dan sungguh telah ada lisabain pada negeri Sabak fi maskanihim, yaitu tempat-tempat tinggal mereka yang tenang itu ayatun, ada tanda, ada ayat. Apa tandanya? Jannatani, yaitu ada dua kebun, ya, an yaminin dari sisi kanannya, washimalin dan sisi kirinya, itu kemudian penuh dengan kebun yang kemudian buahnya luar biasa. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah kalian dari rezeki Tuhan kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur, negeri Sabak digambarkan negeri yang tayyibah, negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang sentosa, negeri yang makmur, loh jinawi tonto tentrem karto raharjo, kan itu tuh, ngerti bahasa ngono kuwi. Wis kaya ngono lah. Dan gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Ya. Warabbun wafur, dan negeri itu adalah mendapatkan ampunan dari Rabbnya, senantiasa diampuni. Ini negeri ini adalah ketika dipimpin oleh seorang ratu Bilqis yang kemudian kala itu adalah bergabung dengan Nabiullah Sulaiman. Ketika Bilqis itu menyatakan Islamnya dan kemudian berduet dengan Sulaiman, maka kala itu negeri Sabak, bukan Wonosobo ya. Nah, negeri Sabak itu kemudian karena ratunya yang tadinya itu menyembah kepada matahari, lalu kemudian menyembah kepada Allah dan memerintahkan rakyatnya itu adalah untuk berbuat baik, untuk punggawa-punggawanya supaya perhatian kepada rakyatnya, maka negeri Sabak dikaruniai kemakmuran. Ibu-ibu, kalau jenengan sekarang ini ada suatu wilayah namanya Burkina Faso. Burkina Faso itu negeri di wilayah Afrika. Burkina Faso ketika dijajah oleh Perancis, maka kemudian rakyatnya terlunta-lunta hina dan melarat. Tetapi ketika kemudian sekarang dipimpin oleh seorang pemuda muslim yang taat, namanya Ibrahim Traoré, maka kemudian negeri Burkina Faso sekarang ini makmur sekarang ini. Negeri yang tadinya itu adalah sulit untuk ditumbuhi tanaman, sekarang subur. Coba dicek itu. Saya ngefans banget Bu dengan seorang tokohnya itu Burkina Faso, Ibrahim Traoré itu. Negeri yang kecil di jajaran Afrika dulu itu adalah tidak diperhitungkan, tetapi sekarang ini yang lainnya itu pada iri dengan Burkina Faso. Kenapa? Karena pemimpinnya soleh, karena pemimpinnya jujur, pemimpinnya tersebut itu bercita-cita untuk memberikan kemakmuran terhadap rakyatnya. Sudah bisa Bu dibuka Bu ya, Burkina Faso, betul? Ya, bagus Bu sekarang ini. Sekarang supaya kemudian tidak dijajah lagi, sekarang berduet dengan Rusia, Vladimir Putin mulai kemudian berduet, sehingga kemudian negara lain itu mau menggoda, mau mengganggu, mikir itu. Nah, para jamaah sekalian,
Lah negeri Sabah itu makmur. Kenapa? Karena pemimpinnya orang yang beriman, pemimpinnya jujur. Sehingga kemudian kalau pemimpinnya jujur, maka nanti bawahan-bawahannya itu mesti jujur. Tapi kalau dukurnya nggak jujur, ya katanya pengupas bawang itu adalah per kilonya mendapatkan 700.000, kudu tak dudul lah itu, ya. Sembuh gak ngerti ya. Dan akhirnya kemudian negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wis gemah ripah loh jinawi tonto tentrem karto raharjo, ora kurang sandang, ora kurang pangan. Maka itu sama dengan Indonesia. Kapan dulu? Sampai kemudian si siapa penyanyi siapa itu, Kus Plus, itu adalah mengibaratkan Indonesia itu adalah penggalan dari surga yang kemudian tongkat saja dilempar langsung. Tapi sekarang kan Bu, tongkat dilempar di situ hilang langsung wilayah itu. Bedanya ngono. Lalu kemudian negeri yang tadinya baik itu Bu, beriman, langsung ke ayat berikutnya, ayat 16, fa'aradu. Lalu kemudian mereka tersebut itu apa Bu? Mereka berpaling, langsung kemudian tidak beriman lagi. Mereka mulai melakukan kemaksiatan. Setelah itu apa? Fa'arsalna, kami utus, kami kirim, alaihim, atas mereka, sailal arim, yaitu kami kirim kepada mereka tersebut itu apa? Banjir yang luar biasa, banjir bandang. Apa yang menjadikan banjirnya Bu? Jadi bendungan Iram itu kemudian jebol, yang tadinya ini kemudian menjadi waduk yang kemudian mengairi daripada ladang-ladang yang ada di negeri Sabah itu dihancurkan oleh Allah. Padahal itu adalah dibangun oleh Ratu Belkis itu dengan perhitungan yang luar biasa. Sekarang sisanya aja masih nggak brodol Bu, nggak perlu gitu, kuat. Tapi begitu Ratu Belkis nggak ada, Nabi Sulaiman nggak ada, kontrolnya nggak ada, rakyatnya hura-hura. Kayak negeri kita ini sekarang hancur. Kami kirim pada mereka tersebut itu adalah banjir bandang yang luar biasa. Lalu kemudian apa? Setelah itu wabaddalnahum, dan kami ganti mereka itu bijannataihim, yaitu dua kebun yang tadinya di kanan kirinya buahnya manis, buahnya segar, menyenangkan. Lalu kemudian kami ganti itu jannataini dengan dua kebun pula, tapi zawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil, dimana kemudian kami ganti kedua kebun mereka itu dengan kebun yang ditumbuhi oleh pohon yang berbuah pahit kaya buah mojo, ya. Lalu kemudian apa? Dan kemudian buah asal, kemudian wasyai'im min sidrin qalil, dan sedikit kemudian dari pohon sidr. Pohon sidr itu pohon bidara, berduri, yang tadinya buahnya segar, raiso Bu. Untungnya ada bidara itu bagus, tapi ya iso dadi weden-wedene jin, sehingga dirubah oleh Allah. Kenapa? Karena mereka a'radu, mereka pada berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian apa kata Allah, ayat 17, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur.
Dzalika, yang demikian itu jazainahum, kami balas mereka itu bima kafaru, disebabkan kekafiran mereka, karena mereka ingkar, gak bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian Allah mengatakan wahal yujazi ilal kafur, dan tidaklah kami memberikan suatu hukuman itu ilal kafur, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gambaran negeri kita kayak ini persis, Bu. Ini sampai genderone ya tak pasang. Persis, Bu, ini gambaran Allah itu kayak negeri kita. Kapan? Dulu dan sekarang. Ini di dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَضَرَبَ اللَّهُ, dan Allah membuat masalan suatu perumpamaan qaryatan, suatu negeri. Kanat adalah negeri itu aminatan, negeri yang aman, mutmainnatan, tenang, tentram. Ya'tiha, datang kepada negeri itu rizquha, rizkinya, raghadan min kulli makan, rizkinya melimpah, min kulli makan, dari sudut manapun. Hasil lautnya melimpah, hasil ladangnya melimpah, hasil buminya melimpah, hasil sawahnya luar biasa. Jadi dari seluruh segi, dari sudut manapun negeri itu adalah melimpah. Hasil nikelnya, hasil emasnya, peraknya, tembaganya, macam-macam, itu semuanya luar biasa. Indonesia, ngapunten, negeri Burkina Faso itu kecil, menghasilkan emas ketika ditambang dengan kejujuran, maka makmur. Indonesia punya Papua, punya Freeport. Ngapunten, yang di Banyuwangi lebih besar lagi. Kemudian yang ada Sulawesi besar lagi. Di Indonesia itu luar biasa. Bahasa Arabnya emas itu apa, Bu? Zahab, artinya zahab itu artinya apa? Di samping itu pergi, zahab itu artinya emas. Artinya ketika emas yang dikasih oleh Allah itu adalah tidak dikelola dengan kejujuran, maka kemudian begitu pergi gitu aja, sudah hasilnya kosong. Kayak negeri kita ini. Tapi kalau dikelola dengan kejujuran, dengan keimanan, berdasarkan apa dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, baru kemudian akan lahir kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kemudian pengelola negeri itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang Maha Kuasa, artinya ketauhidannya luar biasa, maka akan terlahir yaitu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi karena mereka tersebut gayanya kayak berislam, gayanya kayak beragama, tetapi tidak menjiwai ketauhidannya itu merotol semuanya, maka tidak terlahir kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kemudian terlahir kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kalau sudah negeri ini kemudian tidak dikelola oleh orang-orang yang baik, maka persatuan Indonesia itu adalah hanya impian. Ibu-ibu,
dengar Aceh itu sekarang ingin segera berpisah dari negeri ini. Papua sudah lama dan Aceh kemarin geger, itu adalah ada penurunan, yaitu bendera merah putih dan kemudian dinaikkan bintang apa Bu? Ya, kenapa? Karena mereka tersebut itu menyokong dana untuk Indonesia, tapi kemudian ketika ada bencana pemerintah bisu. Kemanusiaan persatuan Indonesia itu tidak muncul. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bu, MBG itu meliput melalui proses musyawarah Bu, dilanggar semuanya itu ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ini tidak ada, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki, yes, dalam permusyawaratan perwakilan tidak ada. Maka kemudian bagaimana mungkin kemudian muncul sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Maka sila pertama itu adalah menjiwai terlahirnya sila-sila yang keempat berikutnya itu. Jadi yang menyusun Pancasila ini bukan orang sembarang. Walaupun dulu ketika Piagam Jakarta yang dijiwai oleh Piagam Madinah itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan astagfirullahaladzim kalimatnya itu, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kan itu kemudian dihilangkan Bu, karena umat Islam nggak kepingin geger, oke, nggak apa-apa, lalu kemudian dipraktiskan dengan ketuhanan yang Maha Esa karena dijiwai oleh kalimat qul huwallahu ahad. Maka kalau negeri kita ini ingin kemudian jadi baik lagi, tauhid itu benar. Tauhid itu kudu benar. Kan apa? Orang kalau tauhidnya benar Bu, dulu pernah saya terangkan bahwa perumpamaan Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, betul ya? Sudah pernah toh? Halo, lupa. Oh, ayo di dalam surah Ibrahim surat ke-14 ayat ke-24-25. Ini sebetulnya Bu, ini Pancasila itu kayaknya seperti gambaran ini, bagus sekali itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Monggo Bu, kalau ada yang menerjemahkan silakan. Monggo. Ya. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik akan kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Oke, itu dulu. Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, atau kalimat thayyibah yang lainnya? Itu diumpamakan oleh Allah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Itu apa indikasinya? Asluha sabit, akarnya menghujam kokoh.
mencengkram bumi. Lalu kemudian wa far'uha fis sama, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya sampai kalau sundul langit. Lalu kemudian berikutnya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu mengingat Allah. Pohon yang baik itu tu'ti ukulaha, mendatangkan buahnya yang siap untuk dikonsumsi, gak katik dimasak langsung bleng, ya, itu namanya tu'ti ukulaha, bukan tu'ti samarotaha. Kalau tu'ti samarotaha mendatangkan buahnya, tapi di sini tu'ti ukulaha sudah mendatangkan buah yang siap untuk dikonsumsi. Lalu kemudian apa? Biizni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Dan kemudian Allah membuat perumpamaan ini bagi manusia agar supaya mereka mau mengambil pelajaran, supaya ingat. Ibu-ibu, apa itu akar? Akar itu adalah akidah. Akidah, ketika akar sebuah pohon itu bagus, ketika akidah manusia itu sudah bagus, maka kemudian apa? Tumbuh tunas, batang, dahan, ranting, daun. Artinya ketika akidah orang itu sudah bagus, maka tumbuh kesadaran untuk bersyariat, untuk menjalankan konsep Islam, sehingga Islam itu duduk waktu nih lahir, lek waktu nih sunat, lek waktu nih rabi, lek waktu nih mati. Liane ku gak ketok Islami, kan gitu tak Bu? Kebanyakan Bu, waktu nih apa lahir diadzani, dikomati, ketok Islami. Mari ini waktu sunat, ya, mari ini diwaca nuntungo, mari ini rabi ditekano mudin, kan itu tak Bu? Terus mati, terus mari ini disolati. Sak liyane ku gak kata Islami belas, prai sholat, paya poso raposo dan sebagainya. Maka orang itu adalah menunjukkan bahwa akarnya gak kokoh, akidahnya itu adalah rapuh, sehingga tidak bisa menumbuhkan kesadaran bersyariat, tidak bisa memunculkan apa, batang, dahan, ranting, dedaunan, ya, apalagi kemudian buah, ya. Tapi kalau akarnya bagus, dahannya apa namanya, batangnya bagus, dahannya bagus, rantingnya bagus, nggak gampang rapuh, dan kemudian buahnya lebat, dan kemudian dedaunannya rindang, maka ini buah adalah gambaran akhlak atau ihsan. Orang yang akidahnya bagus bisa dilihat dari bagaimana dia bisa memberikan keteduhan pada orang lain, kayak dene buah tadi, pohon itu memberikan keteduhan. Dan pohon yang bagus tadi, kira-kira kalau ketera angin gampang tumbang enggak? Tidak. Artinya begitu orang itu memiliki akidah yang kuat, maka ketika dihantam persoalan enggak mudah tumbang, enggak mudah putus asa, apalagi kemudian mengakhiri hidupnya sendiri, bunuh diri. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah akidah itu adalah menjadi asas dasar. Kenapa juga Pancasila itu adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ibu-ibu akidahnya, akhlaknya, apa akidahnya itu kalau sudah kuat, akhlak itu akan. Nah, saya kira itu sudah Bu, jam 10 luwe 17 ya, rasanya ngelak. Nah, artinya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita melakukan gerakan di lingkungan kita. Kalau merayakan Agustusan Bu, diarahkan ada lomba mewarnai, yaitu gambar pejuang, kamu ya, gambar pejuang, kemudian gambar apa namanya,
Garuda Pancasila diwarnai supaya sih anak-anak itu cinta tanah air itu bagus. Lalu kemudian ojo lomba mangan kerupuk lagi lah, itu nggak ada efek perjuangan tapi latihan geragas itu ya. Mbok ya kemudian latihan apa namanya puzzle ya, puzzle untuk anak-anak yang kemudian puzzle-nya itu ada lambang-lambang apa itu bentuknya, apa namanya di antara yang ada di dada burung Garuda itu ya, itu kemudian jadi puzzle supaya anak kita ini cinta kepada itu semuanya. Bolehlah itu kemudian kalau kemudian tarik tambang, tetapi sekali lagi ada nilai yang kita tanamkan, yaitu apa? Mereka kita anjurkan untuk memakai ikat merah putih, kan keren gitu itu ya. Jadi banyak yang harus kita lakukan, gerak jalan. Ini kan dulu ada lomba Bu, lomba kreasi lagu tentang 17 Agustus yang juara 1 orang Madura ya. Kreasinya gini, 16 Agustus tahun 45, jurinya ngamuk, apalagi nanti dulu 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita, kan bener. Ya itu intro aja. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, ayat ini belum selesai ya kan ya. Setelah kemudian tak dengar dulu Bu. Setelah kemudian negeri itu kemudian dari seluruh lini sudut itu kemudian menghasilkan rezeki yang melimpah, fakafarat bi'an'umillah, lalu kemudian penduduknya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, pejabatnya mulai rakus ya. Akhirnya kemudian fa'adzaqahallahu libasal ju', maka kemudian Allah merasakan kepada mereka libasal ju', mereka diliputi oleh kelaparan, wal khaufi, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka. Wis mengkaten ingkang saged kula aturaken ing dinten menika menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Monggo sesarangan anggenipun kita ngaturaken donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi napa kemawon ingkang kita aturaken dumateng Allah senantiasa Allah ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ayah bunda kami, ampunilah dosa para pejuang-pejuang yang dengan ikhlas mereka itu mempertaruhkan nyawanya untuk berjihad demi kemerdekaan negeri kami ini. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, berikan suatu makom kedudukan yang mahmudah, yang terpuji di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun mereka yang telah tiada ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami ya Allah, segenap generasi yang ada di negeri ini ya Allah, mampu mensyukuri
nikmat kemerdekaan yang telah Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rasanya mustahil kemerdekaan itu akan tercapai ya Allah ketika Engkau tidak merahmati kami ya Allah. Oleh karena itu dengan berkat rahmat Engkau, dengan didorong oleh keinginan luhur rakyat Indonesia ini kemudian menyatakan kemerdekaannya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah ya Allah generasi-generasi para tokoh negeri ini ya Allah, mereka kemudian yang tadinya larut dengan kemaksiatan ya Allah, jadikan mereka kemudian menjadi hamba-Mu yang bertaubat ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.